Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sebelum masuk video kali ini jangan lupa like and subscribe. 2000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dari Biologi 4. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Sistem Pencernaan dari mata kuliah Fisiologi Hewan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Syukria MSc yang telah mengajarkan kami materi-materi dalam fisiologi hewan. Lanjut saja, saya akan menjelaskan apa sih itu dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan proses suatu saluran makanan atau nutrisi dari jalan masuk ke tubuh dan keluar atau ekskresi secara anatomi. Sisa dari pencernaan yang tidak diabsorpsi akan dikeluarkan sebagai limbah atau fases. Mencerna makanan yang merupakan proses yang berlangsungan di dalam organ atau memiliki fungsi mengubah makanan dari bahan kompleks dan berukuran besar menjadi bahan berukuran kecil agar mudah diserap dan digunakan oleh sel tubuh. Sistem pencernaan ada 3 poin. Yang pertama adalah sistem pencernaan pada manusia, yang kedua adalah sistem pencernaan pada vertebrata, yang ketiga adalah sistem pencernaan pada invertebrata. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia ialah sistem yang dapat membantu manusia mencerna makanan serta minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang lebih mudah dicerna, serta dapat menyerap berbagai macam kandungan yang berguna bagi organ dalam dan seluruh bagian tubuh. Adapun organ-organ yang meliputi yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ sistem pencernaan yang pertama adalah rongga mulut. Rongga mulut merupakan saluran pertama dan tempat masuknya makanan yang akan terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi yang terdapat pada gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Yang kedua itu adalah faring dan esofagus. Makanan yang setelah dari mulut akan menuju ke faring, yaitu saluran memanjang dari belakang rongga mulut sampai ke kerongkongan atau di esofagus, yang kemudian akan menuju ke lambung yang dibantu oleh gerakan peristaltik. Yang ketiga itu adalah lambung. Lambung makanan yang dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan yang secara mekanik yang akan dilakukan oleh otot lambung yang berkontraksi yang melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan sehingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Pencernaan yang secara kimiawi pada lambung itu dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Nah, getah lambung ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah asam klorida atau disebut dengan HCl yang berfungsi untuk membunuh bibit yang masuk bersama makanan. Yang kedua itu adalah enzim pepsin atau berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang terakhir itu adalah enzim renin. Enzim renin ini berfungsi untuk mengumpul protein atau susu menjadi kasein atau dengan membantu kalsium. Yang keempat adalah usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur, makanan yang kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sarinya. Nah, usus halus ini terdiri dari 2. Yang pertama adalah usus 12 jari atau 2 denum. Panjangnya itu sekitar 1-3 meter di dalam usus 12 jari yang terjadi dari pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Nah, getah pankreas ini akan dihasilkan oleh dari kelenjar pankreas, getah pankreas, dan mengandung enzim-enzim pencernaan seperti
enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa atau monosakarida, yaitu adalah enzim tripsin. Enzim tripsin ini mengubah pepton akan menjadi asam amino. Baru yang terakhir itu adalah enzim lipase. Enzim lipase ini adalah mengubah lemak menjadi asam lemak. Yang kedua itu adalah usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong ini kembali terjadi pencernaan makanan secara kimia dengan membantu enzim-enzim pencernaan lainnya, yaitu enzim maltase yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua itu adalah enzim sukrose. Itu enzim berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim laktase itu berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. Selain dibantu oleh getah pankreas yang dihasilkan oleh enzim pencernaan, maka proses pencernaan dari makanan tersebut dari usus halus itu juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, fungsi-fungsi dari getah empedu itu apa-apa aja sih ya? Yang pertama itu adalah mengemultasikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh yang menjadi asam lemak. Yang kedua itu adalah memberi zat warna atau kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Ada juga usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan ini merupakan tempat penyerapan dari sari-sari makanan yang dimana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin itu diserap di usus penyerapan, padahal di bagian yang disebut dengan villi. Di bagian villi inilah yang ditempatkan dari sari-sari makanan yang di usus halus diserap. Villi ini banyak dia mengandung atau mengubah pembuluh darah yang berfungsi untuk menggetarkan dari sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh akan melalui darah. Nah, pada ujung yang usus halus tersebut itu terdapat pada umbai cacing atau usus buntu yang digunakannya itu sebagai klip atau penghubung antara usus halus dengan usus besar agar dari sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus itu menuju ke usus besar yang tidak dapat dikembalikan masuk lagi ke usus halus. Yang kelima itu adalah usus besar. Pada usus besar, sisa-sisa hampas makanan diserap kandungan air dan garam mineralnya. Kemudian hampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Nah, sebelum dia dibuang ke anus, hampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah terbentuklah kotoran atau tinjauan atau pase, terlebih dahulu dia masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar. Rektum ini memiliki otot polos yang apabila rektum terisi dari hampas makanan dan otot berkontraksi maka akan menimbulkanlah rasa ingin buang air besar. Yang keenam itu adalah anus. Anus adalah saluran pembuangan yang terakhir, tempat keluarnya fases atau tinja ampas dari makanan sisa-sisa proses dari pencernaan. Selanjutnya kita akan masuk dari sistem pencernaan vertebrata. Hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang punggung internal atau tulang belakang. Hewan vertebrata yang hidup di alam misalnya seperti pisces, amfibi, aves, reptil, dan mamalia. Fungsi pencernaan. Fungsi sistem pencernaan untuk mengubah bahan makanan yang kompleks menjadi sari makanan yang sederhana agar dapat diserap oleh sel. Pencernaan makanan dapat terjadi secara mekanis dengan bantuan gigi atau penggantinya, misalnya gigi parut dari bahan tanduk. Dan secara kimia, bantuan enzim pencernaan atau senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme.
Tempatnya berlangsungnya pencernaan makanan dapat terjadi di dalam sel atau intraseluler maupun luar sel atau ekstraseluler. Bahan makanan yang berupa karbohidrat, protein, dan lemak dicerna secara enzimatik dan enzim menghasilkan sari makanan atau glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan secara mempertahankan kondisi atau homeostasis hewan yang memerlukan senyawa organik seperti KH atau lemak dan protein sebagai sumber energi untuk menyelenggarakan sebagai aktivitasnya. Energi yang dibutuhkan hewan dapat dicukupi dari makanan, tetapi karena hewan mempunyai keterbatasan dalam mensintesis senyawa organik, sehingga penuaan dari kebutuhannya diperoleh oleh tumbuhan dan hewan lainnya yang disebut sebagai organisme heterotrof. Sedangkan organisme mesotrof dapat mensintesis terdiri sebagai senyawa organik atau ensilal, walaupun organ ini masih memerlukan vitamin atau faktor pertumbuhan yang diperoleh dari sumber lain, contohnya dari equivalent. Saluran pencernaan pada Pisces dimulai dari rongga mulut atau covum oris. Di dalam rongga mulut terdapat pada gigi-gigi kecil yang terbentuk kerucut. Pada geraham bawah dan lidah, pada dasarnya mulut itu tidak dapat digerakkan secara berbanyak menghasilkan lendir, tetapi tidak menghasilkan ludah atau enzim. Dari rongga mulut tersebut, makanan masuk ke esofagus akan melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Dari esofaguslah terbentuklah kerucut pendek yang terdapat di belakang insang, dan bila tidak dilalui makanan, lumennya yang menyempit. Dari kerongkongan, makanan yang didorong masuk ke lambung akan pada umumnya membesar tidak jelas batasnya dengan usus. Pada beberapa jenis ikan itu terdapat tonjolan buntu untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Yang dari lambung masuklah makanan tersebut ke usus yang berupa pipa panjang yang berkelok-kelok dan sama besarnya. Usus bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada Pisces meliputi hati dan pankreas. Hati merupakan kelenjar yang berukuran besar, yang berwarna merah kecoklatan, terletak di bagian depan rongga badan dan mengelilingi usus. Berbentuk tidak tegas, terbagi atas lobus ikan dan lobus kiri, serta bagian yang menuju ke arah punggung. Fungsi hati itu menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Dari kantung empedu berbentuklah bulat yang berwarna kehijauan yang terletak di sebelah kanan hati, dan salurannya bermuara pada lambung. Kantung empedu yang berfungsi untuk menyimpan empedu dan saluran ke usus bila diperlukan. Dari pankreas merupakan organ yang berukuran mikroskopik sehingga dia sukar, yang dikenali dari fungsi pankreas antara lain yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin. Sistem pencernaan pada vertebrata pada Pisces atau ikan. Sistem pencernaan ini dimulai dari rongga mulut atau covum oris kecilnya yang berbentuk kerucut, kemudian menuju ke esofagus yang melalui faring yang terdapat di sekitar insang, yang akan kemudian menuju lambung, setelah itu menuju usus dan akan dikeluarkan melalui anus. Sistem pencernaan pada amfibi. Sistem pencernaan makanan pada amfibi hampir sama dengan Pisces atau meliputi
seperti saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Salah satu binatang amfibi itu adalah katak. Makanan katak yang berupa hewan-hewan kecil atau serangga. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada katak meliputi yang pertama adalah rongga mulut, yang kedua adalah esofagus, yang ketiga adalah ventriculus atau lambung, yang keempat ada intestinum atau usus, yang kelima adalah usus tebal, yang keenam ada kloaka. Rongga mulut terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. Yang kedua adalah esofagus yang berupa saluran pendek. Yang ketiga adalah ventriculus atau lambung yang berbentuk kantung apabila yang berisi makanan menjadi lembar. Yang lambung katak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat masuknya esofagus dan lambung keluar menuju anus. Yang keempat adalah intestinum atau usus. Dapat dibedakan menjadi atas usus halus, usus besar. Usus halus meliputi duodenum, jejunum, dan ileum, tetapi belum jelas batas-batasnya. Yang kelima adalah usus tebal. Usus tebal berakhir pada rektum dan menuju kloaka, dan kloaka yang keenam adalah merupakan muara yang bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Kelenjar pencernaan pada amfibi yang terdiri atas hati dan pankreas. Hati yang berwarna merah kecoklatan yang terdiri atas lobus kanan yang terbagi menjadi dua lobus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan. Yang pankreas itu berwarna kekuningan melekat di antaranya lambung dan usus 12 jari atau duodenum. Yang pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Yang kedua itu adalah katak atau amfibi. Dari sistem pencernaan katak atau amfibi ini dimulai dari mulut yang terdapat dari gerigi kecil yang di sepanjang rahang atas, kemudian menuju kerongkongan atau esofagus. Lalu lambung setelah itu akan ditujukan ke usus dan akan dikeluarkan melalui anus. Sistem pencernaan pada apes atau burung. Organ pencernaan pada burung terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Makanan dan burung bervariasi berupa biji-bijian, hewan kecil, dan buahan. Saluran pencernaan pada burung terdiri atas paru-paru yang merupakan modifikasi dari gigi. Yang kedua adalah rongga mulut terdiri atas rahang atas yang merupakan penghubung antara rongga mulut dan tanduk atau paru-paru. Yang ketiga itu adalah faring yang berupa saluran pendek. Yang keempat adalah esofagus. Pada burung terdapat pelembaran pada bagian ini yang disebut tembolok yang berperan sebagai tempat penyimpanan makanan yang terdapat diisi dengan cepat. Yang kelima adalah lambung yang terdiri dari proventriculus atau lambung kelenjar, banyak menghasilkan enzim pencernaan dinding otot tipis. Yang kedua ada ventriculus atau lambung pengunyah atau empedu. Ototnya berdinding tebal. Pada burung pemakan biji-bijian terdapat kerikil dan pasir yang telan pada bersamaan makanan yang berguna untuk membantu untuk mencerna dan disebut sebagai Henstedt. Yang keenam adalah intestinum yang terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada kloaka. Usus halus pada burung terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kelenjar pencernaan pada apes meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Pada burung merpati tidak terdapat kantung empedu. Sistem pencernaan pada apes atau burung. Sistem pencernaan pada apes dimulai dengan mulut.
Paru-paru pada apes itu berbeda bentuk, pada ukuran, panjang, dan fungsinya ini tergantung kepada jenis makanannya, yang terdapat juga pada lidah dalam mulut burung yang dimiliki kelenjar lidah untuk memudahkan burung menelan makanannya. Sistem pencernaan pada reptil. Sebagaimana pada ikan dan amfibi, apes, sistem pencernaan makanan pada reptil meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Reptil pada umumnya karnivora atau pemakan daging. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada reptil meliputi rongga mulut. Bagian rongga mulut disongkong oleh rahang atas dan bawah, masing-masing dimiliki deretan gigi yang terbentuk kerucut. Gigi pada reptil menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke atas rongga mulut. Pada rongga mulut juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Yang kedua itu adalah esofagus atau kerongkongan. Yang ketiga adalah ventriculus atau lambung. Yang keempat ada intestinum yang terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan pada reptil meliputi hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati pada reptilia memiliki dua lobus atau gelambir dan berwarna kemerahan. Kantung empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati, sedangkan pada pankreas itu berada di antara lambung dan dua denum berbentuk pipi kekuningan. Sistem pencernaan pada reptil. Reptil meliputi saluran pencernaan yang juga dari kelenjar pencernaan pada reptil ini pada umumnya memakan daging atau karnivora. Sistem pencernaan pada reptil itu dimulai dengan rongga mulut. Pada rongga yang dibantu oleh rahang yang di atas dan di bawah. Rongga mulut ini terdapat pada lidah yang melekat dan di tilang lidah dengan ujungnya yang bercabang. Sistem pencernaan pada ruminasia. Hampir semua hewan herbivora pemakan rumput seperti domba, sapi, kerbau sebagai hewan mama biak atau ruminasia. Sistem pencernaan makanan pada hewan ini itu lebih panjang dan kompleks. Makanan hewan ini banyak mengandung selulosa yang sulit dicerna oleh hewan pada umumnya, sehingga sistem pencernaannya berbeda dengan sistem pencernaan hewan lain atau sistem pencernaan fermentatif. Perbedaan sistem pencernaan makanan pada hewan ruminasia tampak pada struktur gigi, yaitu terdapat geraham belakang atau molar yang besar yang berfungsi untuk mengunyah rerumputan yang sulit dicerna. Yang di samping itu, pada hewan ruminasia itu terdapat modifikasi lambung yang dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah rumen atau perut besar, yang kedua itu adalah rektum atau perut jala, yang keempat itu adalah omasum atau perut kitab, yang terakhir adalah abomasum atau perut masam. Dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan umur dan makanan alamiahnya. Kapasitas rumen yaitu 80%, retikulum 50%, omasum 7-8%, dan abomasum sampai 7 dan 8%. Dari pembagian ini yang terlebih dari bentuk gentingan pada saat otosfinkter atau berkontraksi, abomasum merupakan lambung yang sesungguhnya pada hewan ruminasia. Hewan herbivora seperti kuda, kelinci, dan mamut atau monogastrik itu tidak mempunyai struktur lambung seperti halnya pada sapi untuk fermentasi selulosa. Proses fermentasi atau pembusukan yang dilakukan oleh bakteri yang terjadi
pada Saccum yang banyak mengandung bakteri. Proses fermentasi pada Saccum itu tidak seefektif. Fermentasi terjadi pada lambung akibatnya dari kotoran kuda, kelinci, dan marmut yang lebih kasar karena pencernaan selulosa ini hanya terjadi satu kali, yaitu pada Saccum, sedangkan pada sapi proses pencernaan itu terjadi 2 kali, yaitu pada lambung dan Saccum. Keduanya dilakukan oleh bakteri, protozoa, dan fungsi yang tertentu. Adanya bakteri seluloktif pada lambung hewan mamalia, baik berupa bentuk simbiosis mutualisme yang dapat menghasilkan vitamin B serta asam amino. Yang di samping itu, bakteri terdapat menghasilkan gas metan atau CH4 yang sehingga dapat dipakai dalam pembuatan biogas strat bakteri sebagai sumber energi alternatif. Sistem pencernaan pada mamalia. Sistem pencernaan pada mamalia yang terdiri dari saluran pencernaan, yaitu di bagian mulut terdapat beberapa macam gigi yang berguna untuk memotong atau menyobek, mengunyah, dan mengerat makanannya tersebut. Setelah melewati dari kerongkongan, kemudian makanan yang akan masuk ke dalam esofagus dari mamalia, lalu dia menuju ke cavum atau torikil yang lalu menuju ke rongga perut. Setelah itu akan menujulah usus halus, ventriculus atau lambung. Sistem pencernaan pada invertebrata. Sistem pencernaan pada invertebrata ini merupakan kelompok binatang yang tidak memiliki tulang belakang, yang diantaranya seperti ubur-ubur, binatang laut, cacing, dan lainnya. Invertebrata ini mampu hidup semua habitat, mulai dari tanah, udara, laut, dan juga air tawar. Invertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai ruas-ruas tulang belakang. Yang pertama itu adalah sistem pencernaan pada protozoa. Nah, pada protozoa ini memiliki struktur yang biasanya dapat berupa membran sel. Dari sitoplasma vakuola makanan, vakuola kontraktil. Protozoa ini merupakan dapat makanan dengan cara mengasah atau organisme lain atau bakteri juga dari partikel organik, baik dari secara fagositosis maupun pinositosis. Yang kedua itu adalah porifera. Porifera ini merupakan memiliki dari sel banyak pada tubuhnya dengan bentuk asimetrasi atau simetri radial. Porifera memperoleh oksigen dan juga makanannya dari siklus alami, air yang mengalir dan membawa benda-benda akan dapat menjadi santapan atau makanannya. Yang ketiga itu adalah coelenterata. Coelenterata ini memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan luar atau ektoderm dan juga lapisan dalam atau endoderm. Lapisan luar ini disebut dengan epidermis, sedangkan pada lapisan dalam disebut dengan gastrodermis. Dari makanan yang ditangkap dengan menggunakan tentakel yang kemudian akan dibawalah menuju gastrol. Lalu makanan akan dicerna dengan bantuan enzim yang dikeluarkan dari sel-sel gastroendermis. Yang keempat itu adalah Phalaenopsis dan Annelida. Phalaenopsis merupakan cacing pipi yang memiliki pencernaan yang berupa rongga gastrovaskuler, ekstraksi dengan sel apai dari sistem saraf tangga tali, dan bereproduksi secara generatif dan vegetatif. Yang keenam itu adalah Annelida. Annelida merupakan kelompok hewan yang memiliki bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang, dan ruas-ruas. Di habitat Annelida ini biasanya di air tawar, air laut, dan tanah. Ketujuh itu adalah Nelmanites. Nelmanites merupakan kelompok hewan yang cacing yang memiliki tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing. Hewan ini telah memiliki rongga pada tubuhnya, walaupun rongga tersebut bukanlah rongga tubuh yang sejati.
Yang kedelapan adalah moluska. Sistem pencernaan pada moluska yang terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan serta anus. Pada beberapa jenis moluska tertentu pada bagian mulut dan terdapat pada organ yang terbentuk seperti rahang dan juga lidah yang berbentuk bergerigi serta mampu bergerak ke depan maupun ke belakang. Adapun arthropoda. Arthropoda merupakan sekelompokan hewan yang memiliki ciri-ciri seperti kaki beruas, berbuku atau bersegmen yang juga terdapat di tubuh. Alat pencernaan arthropoda terdiri dari mulut, kerongkongan, usus, serta anus. Bagian mulutnya terdapat pada ujung anterior dan anusnya terdapat di bagian posterior, yang bergerak lambat dengan bentuk simetri radial sebagai ciri hewan dewasa. Dari sistem pencernaan Echinodermata masih sederhana, namun ada juga beberapa jenis Echinodermata yang memiliki anus yang terdapat dari rongga tubuh yang berselisih terhadap kandungan sel bebas atau amiobosit. Nah, demikian penjelasan pada sistem pencernaan. Apabila ada kata yang kurang dalam menyampaikan materi pada video ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.